Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Hadiana, NIM 220501010054. Pada kesempatan kali ini, saya akan bicara mengenai aktivitas public dan speaking presentation yang meliputi aspek komunikasi verbal dan nonverbal, aspek artikulasi dan intonasi suara, aspek mengenal audiens. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata dalam bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya menyampaikan pesan secara jelas dan tegas. Situasi yang perlu diperhatikan agar pesan verbal dapat tersampaikan dengan baik dan meminimalkan kesalahpahaman. Formal dan non-formal. Formal dengan menggunakan tulisan, non-formal dengan menggunakan lisan. Langsung dan tidak langsung. Langsung berarti komunikasi secara lisan, sedangkan tidak langsung itu komunikasi secara tulisan. Kemudian terdokumentasi versus tidak terdokumentasi. Terdokumentasi dengan menggunakan tulisan, tidak terdokumentasi itu dengan komunikasi secara lisan. Contoh komunikasi verbal: bicara langsung, menulis surat atau pesan, presentasi, membuat pesan suara. Komunikasi nonverbal, bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata namun menyampaikan pesan tertentu. Komunikasi verbal terbagi ke dalam beberapa tipe, antara lain ekspresi wajah, gestur, sentuhan, dan penampilan. Yang pertama, ekspresi wajah. Contohnya senyum ketika kita lagi senang, kemudian cemberut, biasanya itu sedang marah. Kemudian gestur, seperti mengacungkan jempol atau bertepuk tangan. Kemudian sentuhan. Sentuhan biasanya bersalaman atau berpelukan. Kemudian penampilan, berpenampilan formal dalam acara seremonial. Kemudian contoh komunikasi nonverbal, ada mengangguk, memberikan jempol, tersenyum. Kemudian aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi, menurut KBBI, artikulasi merupakan lafal atau pengucapan kata. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran untuk menghasilkan bunyi bahasa. Sederhananya yaitu cara kita berbicara atau melafalkan kata dan kalimat intonasi. Vokal pembicara akan terdengar menarik dan bahkan dapat mempengaruhi audiens dan memainkan tinggi dan rendah suaranya. Perbedaan antara artikulasi dan intonasi. Artikulasi itu berhubungan dengan cara mengucapkan kata-kata, sedangkan intonasi berhubungan dengan tinggi rendahnya pelafalan sebuah kalimat saat berbicara. Aspek mengenal audiens. Ada aspek psikologis. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap jati diri seorang individu, berkaitan dengan kemauan maupun perasaan seseorang. Tujuan aspek psikologis ini adalah memahami apa yang dirasakan, diyakini, dan diinginkan oleh mereka. Hal yang perlu dianalisis, masalah yang sedang dihadapi audiens, tingkat pengetahuan audiens mengenai materi presentasi, alasan mereka datang untuk mendengarkan materi yang akan Anda bawa, ekspektasi audiens terhadap presentasi Anda. Yang kedua, aspek demografis, berkaitan dengan latar belakang audiens. Informasi yang perlu digali berdasarkan aspek demografis antara lain daerah asal audiens, jenis pekerjaan yang digeluti, riwayat pendidikan, agama, suku, dan ras audiens. Yang ketiga, aspek kontekstual, berhubungan dengan situasi yang akan Anda hadapi selama presentasi berlangsung. Yang pertama, lokasi presentasi berlangsung, kondisi ruangan yang dipakai presentasi. Yang terakhir, durasi presentasi yang dialokasikan. Cukup sekian penjelasan mengenai materi Public and Speaking Presentation. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.